Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafid Nurdin, NIM D0A0180001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz Hidayatullah, NIM D0A0180002, kelas G 2018. Nama saya Fresti Andriani, NIM D0A018013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Ditya dari kelas G dengan NIM D0A018017 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hafid dengan NIM D0A018025 dari kelas G 2018. Saya Ridwan Nurdin dari Fakultas Peternakan 2018 kelas G. Nama saya Enggar Yasto Setiadi, NIM D0A018038 dari kelas G. Teknologi berkembang sangat besar. Manusia menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan frasa, krasa, dan daya cipta yang dimilikinya. Salah satu bidang iptek yang berkembang saat ini adalah di bidang teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi adalah ilmu pengetahuan atau ilmu tentang perkembangbiakan yang menggunakan peralatan serta prosedur untuk menghasilkan suatu produk atau keturunan. Salah satu teknologi reproduksi yang berkembang saat ini adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan terjemahan dari artificial insemination, yang artinya memasukkan cairan yang terkandung sel-sel kelamin pria yang diejakulasikan melalui penis pada waktu kopulasi atau penampungan semen. Berdasarkan pengertian di atas, inseminasi buatan adalah memasukkan atau penyampaian semen ke dalam saluran kelamin wanita menggunakan alat-alat bantu manusia dan bukan secara alami. Namun pengertian inseminasi buatan bukan hanya memasukkan semen ke dalam saluran reproduksi kelamin wanita, namun juga mencakup seleksi, penyimpanan sperma, penilaian, pengenceran, pengawetan, pengangkutan semen, kemudian ada inseminasi, pencatatan, dan menentukan hasil inseminasi pada manusia dan hewan. Betina yang sedang berada di periode estrus ini apabila dikumpulkan dengan sesama betina akan diam bila dinaiki standing herd. Menurut Damayanti T 2020, gejala ini adalah yang terpenting dibandingkan gejala lainnya. Ekor biasanya diangkat dan lendir transparan, menggantung di vulva atau terdapat di pantat atau ekor. Birahi yang baik ketika pagi, siang, sore hari ketika sapi beristirahat. Sedangkan waktu pengawinan yang ideal adalah saat puncak birahi, sekitar 12 jam setelah tanda birahi awal teramati. Artinya jika di pagi hari teramati tanda birahi, maka sapi dikawinkan pada sore hari. Dan bila teramati pada sore hari, maka dikawinkan besok paginya sebelum jam 12. Menurut Mukin YS 2019, banyak studi telah melaporkan bahwa angka kebuntingan terbaik diperoleh apabila IB dilakukan pada waktu pertengahan estrus hingga akhir estrus. Pada sapi yang menunjukkan estrus pagi hari dilakukan IB pada sore hari berikutnya, dan sebaliknya sapi yang menunjukkan estrus sore hari dilakukan IB pagi hari. Dan Penampungan semen. Pada penampungan semen ada 3 metode. Metode yang pertama itu ada yang namanya massage atau pemijatan. Yang kedua ada yang namanya elektroejakulator. Yang ketiga ada namanya VT, vagina tiruan. Pada prinsipnya 3 metode tersebut berbeda-beda. Untuk metode yang pertama itu ada massage atau pemijatan. Itu kita melakukan pemijatan pada ternak yang dapat merangsang ternak tersebut sehingga dapat mengeluarkan semen yang ada pada ternak tersebut. Yang kedua ada yang namanya metode elektroejakulator. Di sini pada prinsipnya kita memberikan voltase listrik yang memang cukup rendah, tidak dapat menyakiti ternak tersebut, tapi ternak tersebut dapat terangsang pada alat kelamin itu, dapat terangsang sehingga dapat mengeluarkan semennya seperti itu. Terus yang ketiga ada yang namanya metode VT, vagina tiruan. Vagina tiruan ini
Pada prinsipnya kita membuat vagina yang hampir menyerupai pada vagina ternak tersebut. Biasanya alat tersebut berbentuk panjang seperti pipa, di tengah-tengahnya bolong, di ujungnya dikasih seperti tempat penampung atau gelas penampung atau apapun itu yang bisa dijadikan untuk menampung semen nantinya. Di ujung lubang yang lainnya itu dikasih seperti karet yang nanti dimasukkan ke dalam, disaling diikat antara ujung lubangnya sehingga dapat nanti elastis. Nah, di tengah-tengah dari panjangnya seperti pipa tadi, di tengahnya dikasih lubang untuk nantinya dimasukkan air hangat yang suhunya hampir diharapkan nanti suhunya di dalam tabung tersebut dapat menyerupai suhu pada vagina ternak tersebut. Alat ini digunakan ketika sapi tersebut sedang birahi, sedang ingin kawin pada ternak jantannya. Ketika memang akan menunggangi, biasanya dibantu dengan ternak yang lain, sehingga ketika nanti sapi atau domba atau kambing menaiki ternak yang lain, ternak betinanya atau ternak yang digunakan untuk alat bantu, itu kita langsung dimasukkan kepada alat kelaminnya. Ketika nanti sudah masuk dan semennya keluar, itu bisa nanti untuk diproses lebih lanjut. Itu untuk vagina turunan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapannya dilakukan kurang lebih sama seperti persiapan yang dilakukan ketika melakukan metode message atau metode vaksinasi herbal, yakni persiapan peternak seperti memakai gel, vaselin, dan melakukan penilaian kepada sapi yang akan diambil semennya. Yang membedakan metode elektroejaculator dengan message adalah pada metode elektroejaculator kita menggunakan elektroda yang akan dimasukkan ke dalam metal yang sebelumnya telah dibersihkan terlebih dahulu dan mengalirkan aliran listrik dari 0 hingga 20 volt, lalu 0 hingga 40 volt, dan 0 hingga 60 volt. Dinaikkan dengan ritme 3-5 detik, dan metode ini dilakukan selama 10-15 detik hingga siap ejakulasi dan asisten siap menampung dengan menggunakan corong yang tertutup oleh kain agar sperma tidak terkena cahaya matahari langsung. Dan dengan sedikit melakukan pengurutan di daerah batang penis untuk membantu proses ejakulasi. Rinaldi tahun 2012. Menurut Parto Diharjo dan Soebadi tahun 1990, dalam metode penampungan vagina buatan, persiapan yang harus dilakukan oleh peternak adalah mempersiapkan vagina buatan yang siap pakai, yakni dengan mengisi air hangat yang sesuai dengan suhu dari vagina, yaitu berkisar 40-45 derajat Celcius. Meniup vagina buatan melalui ventil yang juga berfungsi sebagai masuknya air dan memberikan vaselin atau sabun sebagai pelicin yang berguna agar tidak ada kecelakaan atau lecet yang terjadi ketika penis masuk ke vagina buatan. Setelah kiranya semua perlengkapan telah siap, sapi pejantan dibawa ke dalam kandang khusus, di mana di dalam kandang ini sudah ada sapi betina atau sapi jantan yang dikebiri atau dummy, dan pejantan lain. Guna dari pejantan lain adalah sebagai perangsang bagi sapi untuk dapat langsung menaiki dummy, karena sapi akan merasa tertantang ketika ia melihat ada sapi jantan lainnya juga yang ingin menaiki betina atau dummy. Terima kasih. Ini akan timbul ketika sapi melihat dan akan diteruskan ke hipofisa dan akan merangsang sistem kerja hormon. Sebelum sapi menaiki sapi betina atau dummy, sapi diajak jalan atau berputar guna untuk merilekskan otot sekaligus membuat sapi penasaran dan memperkecil kecelakaan. Setelah sapi sudah siap untuk menaiki sapi betina atau dummy,
peternak harus siap sigap untuk membelokkan penis ke dalam vagina tiruan, dan penampungan terjadi di dalam vagina tiruan. Tunggu sehingga ada sentakan, lalu ikuti ritme goyangan dari sapi, jangan melawan. Setelah keluar, lakukan exercise untuk penampungan kedua. Lakukan penampungan kedua sampai ketiga kalinya untuk hasil yang lebih baik. Akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan atau evaluasi. Pada ternak ruminansia, kecukupan akan mineral makro maupun mikro penting diperhatikan. Mengingat mineral ini mutlak dan harus ada di dalam pakan agar kesehatan dan produktivitas ternak tidak terganggu. Kebutuhan mineral ini meningkat terutama pada masa pertumbuhan dan masa perkembangan reproduksi. Mineral mikro seperti Zn memiliki peran cukup penting dalam menjaga kesuburan dan fertilitas ternak. Kekurangan mineral ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. Penyusun ransum selain kebutuhan energi, kadar protein dan mineral makro, kecukupan dan keberadaan mineral mikro tidak boleh diabaikan. Mineral mikro seperti Zn mutlak harus ada di dalam pakan karena tidak dapat dikonversi dari zat gizi lain. Kekurangan mineral ini akan berdampak pada gangguan berbagai fungsi fisiologis tubuh, gangguan metabolisme, sintesis hormonal, dan juga kerja berbagai enzim. Penampungan semen dilakukan sebelum diberi pelakukan dan pada akhir pengamatan. Semen dan sperma diperiksa secara makroskopis dan mikroskopis. Penilaian secara makroskopis meliputi yaitu volume ejakulat, yaitu jumlah mililiter semen setiap ejakulat yang dapat langsung dilihat pada skala tabung penampungan. Warna semen yang dapat langsung dilihat dari tabung penampungan konsensi dapat dilihat dengan cara menggoyangkan secara perlahan tabung yang berisi semen dan sperma. pH semen dapat dilihat dengan cara diteteskan pada pH meter yang secara langsung dapat terlihat angkanya pada pH meter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pengenceran adalah pengenceran suatu spermatozoa yang sudah dibekukan, yang biasanya dibekukan dengan menggunakan nitrogen cair yang berada di suhu minus 192 derajat Celcius. Sebelum dilakukan inseminasi buatan, biasanya dilakukan terlebih dahulu proses pengenceran. Proses pengenceran terbagi menjadi dua, ada yang menggunakan pocket towing atau ada yang menggunakan air hangat. Di sini saya akan bahas tentang penggunaan pocket towing. Kenapa saya bahas pocket towing? Karena pocket towing lebih efisien dibandingkan menggunakan air hangat. Karena dengan menggunakan pocket towing, kita dapat menjaga keutuhan dari spermatozoa tersebut. Semen-semen beku tersebut dapat dijaga keutuhannya tanpa menghiraukan keadaan cuaca dari luar. Dengan penggunaan pocket towing, kita bisa menjaga keutuhan dari semen beku tersebut. Semen beku tersebut tidak memiliki mortalitas yang tinggi karena biasanya terdapat kerusakan-kerusakan ketika proses pembekuan. Maka dari itu, ketika proses pengenceran biasa sering terjadi kegagalan jika menggunakan air panas karena terdapat gangguan dari cuaca dari luar. Dengan penggunaan pocket towing ini, kita bisa meminimalisir kerusakan pada semen beku tersebut. Lalu pengenceran biasanya dilakukan berdekatan dengan melakukan inseminasi buatan agar semen-semen tersebut tidak rusak karena terpapar oleh udara dari luar. Karena dalam semen beku biasanya spermatozoa atau semen-semen lebih bertahan lama dibandingkan pada keadaan udara terbuka seperti biasanya. Tentuan waktu IB yang tepat. Manusia memegang peranan penting dalam perkawinan sapi secara alami maupun inseminasi buatan. Ketepatan waktu dalam mengawinkan sapi merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam kemungkinan. Waktu yang tepat untuk mengawinkan sapi adalah saat sapi sedang birahi. Birahi adalah mana sapi betina siap dikawinkan dengan pejantan. Tidak seperti manusia, biasanya sapi betina hanya ingin dikawinkan jika sedang birahi saja. Panjang siklus birahi 20 sampai 21 hari. Biasanya
birahi terjadi pada saat malam hari dan pagi hari. Siklus estrus merupakan masa keinginan sapi kawin pada saat ditandai dengan birahi biasanya, dan perubahan dan tingkah laku biasanya dengan tanda-tanda sapi melenguh, tidak nafsu makan, dan